Malam itu, kota terasa lebih sepi dari biasanya. Suara kendaraan yang biasanya riuh di jalanan kini hampir tidak terdengar. Arman, seorang ojek online, baru saja menyelesaikan pengantaran dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung kopi Pak Yadi. Warung kopi itu adalah tempat favorit para ojek online untuk berbincang santai setelah seharian bekerja. Lampu kunir yang hangat dan aroma kopi yang menyegarkan selalu memberi kenyamanan, apalagi jika ditemani oleh Pak Yadi, pemilik warung yang sudah dikenal baik oleh semua pengemudi ojek online. Pada malam itu, suasana di warung terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik mulai turun, menambah kesan sepi. Arman duduk di pojok warung, menikmati secangkir kopi hitam ketika ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar, pesanan baru. Arman membuka aplikasi ojek online. Mata Arman langsung tertuju pada titik tujuan yang tidak biasa, daerah yang jarang ia lewati. Titik itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dan lebih mengarah ke daerah yang agak terpencil. Kenapa jauh sekali? Gumam Arman sambil melihat alamat yang ditunjukkan di aplikasi. Ada apa di sana? Pikirnya. Namun, setelah melihat bonus yang cukup besar, Arman memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Di sampingnya, Bagas, teman sesama ojek online yang juga sedang menikmati kopi, menyadari apa yang dilakukan Arman. Bagas, mau ke daerah itu? Hati-hati Arman, tempat itu katanya angker. Arman, cuma mitos, Bag. Lagian bonus gede, cuma sekali-sekali aja kan? Bagas, ya udah, tapi kalau aneh-aneh kabarin gue. Arman, tenang aja, gak bakal ada apa-apa. Arman menaruh cangkir kopinya, berdiri, dan berjalan keluar warung. Bagas hanya menggelengkan kepala, sedikit khawatir, tapi lebih memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Perjalanan Arman dimulai dengan biasa saja. Jalanan yang dilalui tampak sepi, dengan hanya sesekali kendaraan yang lewat. Namun, semakin ia mendekati daerah tujuan, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Suasana menjadi semakin gelap, dan lampu jalan yang biasanya terang, kini mulai redup. Hanya ada suara deru mesin motor yang menggema di malam yang sunyi. Saat melewati sebuah tikungan, Arman melihat sosok pria berdiri di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian gelap dan menatap Arman dengan pandangan yang tajam. Tanpa berpikir panjang, Arman mempercepat motornya, berusaha menghindari sosok tersebut. Namun, saat ia menoleh ke belakang, pria itu masih terlihat mengikutinya dari jauh. Semakin menjauh namun tidak menghilang. Arman merasa aneh, tapi ia terus melanjutkan perjalanan, berharap semuanya hanya ketakutannya saja. Sesampainya di titik tujuan, ia terkejut melihat warung kopi Pak Yadi yang tampaknya lebih terang dari biasanya, meskipun berada di tengah-tengah daerah yang sangat sepi. "Pak Yadi, saya sampai," kata Arman sambil berhenti di depan warung. Pak Yadi yang sedang duduk di kursi kayu tampak sedikit terkejut melihat Arman datang malam itu. "Kenapa kamu bisa sampai sini? Sudah malam sekali, Nak," tanya Pak Yadi. Arman, "Ada pesanan, Pak, tapi tempat ini sepi sekali," jawab Arman sambil duduk di kursi kayu. "Hati-hati, tempat ini memang tidak biasa. Banyak orang hilang di sekitar sini," kata Pak Yadi. "Orang hilang?" tanya Arman dengan penuh tanda tanya. "Ya, tidak semua orang berani melewati jalan ini. Banyak yang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka," kata Pak Yadi sambil menyiapkan minuman. Mata Pak Yadi tampak khawatir, dan itu membuat Arman semakin ragu. Namun, meskipun demikian, ia merasa penasaran dan mencoba mengabaikan rasa takutnya. Keesokan malamnya, Bagas yang mendengar cerita Arman merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikuti jejak temannya. Ia pun mendapat pesanan ke daerah yang sama, dengan waktu yang hampir bersamaan. Bagas tak percaya dengan cerita-cerita mistis dan berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan. Tetapi setelah melewati perjalanan yang sama,
dan merasakan keanehan yang sama, ia mulai meragukan pandangannya. Gue rasa gue udah salah jalan, Arman. Ini aneh banget cuy, kata Bagas. Gue juga mulai ngerasa sesuatu yang gak beres. Arman sepemikiran dengan perkataan Bagas. Sesampainya di warung Pak Yadi, keduanya bertemu dengan pemilik warung yang lebih serius. Pak Yadi mulai menceritakan sebuah kisah yang sudah lama ia simpan. Pak Yadi, tempat ini sudah lama jadi jalur perlintasan makhluk dari dunia lain. Dulu ada orang yang mencoba melintas tanpa izin dan menghilang tanpa jejak. Saya yang bertugas menjaga jalan ini agar tidak ada yang masuk ke dunia manusia. Tapi Pak, apa maksudnya? Tanya Arman. Pak Yadi, saya bukan hanya pemilik warung kopi ini, nak. Saya juga seorang penjaga antara dunia manusia dan dunia yang lain. Jalan ini adalah batas antara keduanya. Arman dan Bagas semakin bingung, tapi ketakutan mulai merasuk. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan, dan semakin lama semakin jelas bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan jalanan yang sepi, tetapi juga dengan entitas yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bagas. Kalian harus berhati-hati. Setiap langkah kalian bisa mengundang sesuatu yang lebih buruk. Kalian harus menjaga diri, atau jalan ini akan menelan kalian, kata Pak Yadi. Malam itu, Arman dan Bagas memutuskan untuk membantu Pak Yadi menjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia gaib. Mereka tahu bahwa ini bukan perjalanan yang bisa mereka pilih, tetapi suatu takdir yang harus mereka jalani. Dan sejak malam itu, jalan yang dulu hanya mereka anggap sebagai rute biasa, kini menjadi tempat yang penuh misteri dan ancaman yang harus mereka hadapi bersama, menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini di Cerita di Balik Jendela. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Kalau kamu punya pengalaman misteri atau horor, bagikan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi bagian dari episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ingat, kadang sesuatu yang kita abaikan bisa jadi menyimpan rahasia besar.